Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santri dari kelas Matematika C, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Indraprasta PGRI. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan modul ajar tentang penerapan pembelajaran sosial emosional yang telah saya rancang. Baik, ini adalah sampul dari modul ajar yang saya buat. Selanjutnya, ini terdapat informasi umum tentang modul ajar ini yang mencakup identitas modul, capaian pembelajaran, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yaitu model pembelajaran scientific learning, metode dan pendekatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang saya rancang ini, saya menggunakan pendekatan teaching at the right level atau TRL dan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, media pembelajaran dan sumber belajar. Baik, untuk kompetensi inti, pada bagian selanjutnya, kompetensi inti, terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dalam modul ini terdapat 5 tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran ini saya susun berdasarkan konsep ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan permantik, persiapan pembelajaran. Dan selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Dari kelima tujuan pembelajaran ini, untuk materi pokok limit fungsi aljabar akan dibagi ke dalam 3 pertemuan sesuai dengan yang tertulis pada identitas awal modul. 12 jam pelajaran kali 30 menit untuk 3 kali pertemuan. 1 kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran kali 30 menit atau 120 menit. Baik, langsung saja. Saya membuat 3 kali pertemuan, tapi pada video ini saya hanya akan mempresentasikan untuk 1 kali pertemuan saja, yaitu pada pertemuan pertama. Sama seperti langkah-langkah pembelajaran pada umumnya, terdapat 3 tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk alokasi waktunya, pada pendahuluan 15 menit, pada kegiatan inti 95 menit, dan pada kegiatan penutup 10 menit dengan jumlah waktu 120 menit. Baik, yang pertama, langsung saja pada kegiatan pendahuluan. Langkah yang pertama, deskripsi kegiatan yang pertama adalah guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada langkah kegiatan pembelajaran ini terdapat PSE, yaitu self-awareness atau kesadaran diri, dan self-management atau manajemen diri. Self-awareness ini terlihat dari seberapa siap peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian self-management ini terlihat dari peserta didik berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran untuk lebih menyiapkan dirinya agar peserta didik bisa lebih memanajemen dirinya. Kemudian pada langkah kegiatan pembelajaran yang kedua adalah guru mengingatkan pentingnya manajemen waktu dan sikap disiplin dalam pembelajaran. Di sini terdapat PSE, yaitu self management atau manajemen diri. Jadi dengan guru mengingatkan peserta didik tentang pentingnya manajemen waktu dan sikap disiplin, di sini peserta didik akan terlatih untuk memanajemen dirinya agar lebih disiplin terhadap waktu dan memiliki sikap disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Langkah yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Langkah yang keempat, guru menampilkan video apersepsi tentang limit fungsi aljabar. Video ini saya lampirkan dalam bentuk link dan juga barcode yang bisa di-scan, akan langsung mengarah ke video yang dimaksud. Jika link ini diklik, akan terbuka video pembelajarannya ini. Video apersepsi. Karena ini adalah materi pokoknya limit fungsi aljabar, di sini saya mengambil contoh untuk apersepsi adalah balap MotoGP. Jadi dalam video ini akan dipancing pemikiran peserta didik tentang apa sih yang dimaksud dengan limit itu. Ternyata jika dilihat dari sini, antara pembalap pertama dan pembalap kedua itu tidak bisa pembalap kedua tidak bisa mencapai pembalap pertama, tapi pembalap kedua ini hampir mendekati pembalap pertama. Jadi ini erat kaitannya dengan konsep definisi limit fungsi aljabar, karena juga
kegiatan balap ini sering ditonton atau sering dilihat oleh peserta didik, maka peserta didik sudah tidak asing lagi dengan video ini, sehingga pembelajaran akan lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah setelah video, guru mengajukan beberapa pertanyaan pemantik untuk membangun pengetahuan awal peserta didik. Selanjutnya, pada kegiatan inti, karena saya menggunakan model pembelajaran scientific learning, maka akan terdapat 5 sintaks utama dalam kegiatan pembelajaran inti ini, yaitu yang pertama adalah mengamati, yang kedua ada menanya, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menalar, dan yang kelima mengkomunikasikan. Jadi pada sintaks pertama yaitu mengamati, di sini peserta didik akan menyimak penjelasan materi tentang definisi limit fungsi aljabar dan menentukan limit kiri dan limit kanan menggunakan tabel. Di sini adalah terdapat PSE yaitu self management. Jadi self management ini ditunjukkan dari ketika peserta didik menyimak penjelasan materi yang disampaikan, akan terlihat apakah peserta didik ini mampu memanajemen dirinya untuk lebih fokus, untuk lebih disiplin dalam kegiatan pembelajaran, untuk tidak terganggu dengan hal-hal lain, agar bisa menerima materi dengan baik. Kemudian selanjutnya, peserta didik mengamati contoh soal tentang menyelesaikan limit fungsi aljabar menggunakan metode substitusi. Dan langsung saja, peserta didik mengamati dan mencatat langkah-langkah yang diberikan. Di sini terdapat self management. Dan di sini peserta didik akan mengamati. Jadi akan dilihat bagaimana peserta didik ini mampu memanajemen dirinya untuk bisa fokus mengamati. Dan yang kedua adalah mencatat langkah-langkah yang diberikan. Manajemen diri di sini adalah apakah peserta didik akan mengikuti instruksi atau akan mampu memanajemen dirinya untuk bisa dan mau mencatat. Karena bisa saja peserta didik ini tidak mampu melawan rasa malasnya untuk mencatat. Jadi di sini akan dilihat bagaimana ia mampu memanajemen dirinya. Kemudian selanjutnya adalah menanya. Nah, pada kegiatan menanya ini ada PSE yang dimuat di sini adalah relationship skills atau keterampilan berelasi, berhubungan, menjalin hubungan. Guru memberikan klarifikasi atas setiap pertanyaan yang diajukan. Jadi ketika peserta didik sudah memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, selanjutnya peserta didik akan dipancing rasa ingin tahunya dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, ketika guru memberikan klarifikasi atas setiap pertanyaan yang diajukan, di sini peserta didik akan lihat apakah peserta didik mampu menerima jawaban dari guru ini, apakah peserta bisa menerimanya dengan baik atau tidak. Jadi akan dilihat keterampilannya berhubungan dengan gurunya, berkomunikasi juga dengan gurunya. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Pada kegiatan mengumpulkan data ini ada 2 tahapan, yaitu peserta didik akan diberikan paket soal berdiferensiasi. Karena tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini soalnya berdiferensiasi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi juga sesuai dengan tingkat kemampuan ini adalah TARL. Di sini ada self awareness, dan self management. Jadi self awareness ini adalah peserta didik akan munculkan kesadaran dirinya bahwa oh ternyata saya merasa bahwa saya masih berada pada tingkat kemampuan pemahaman yang rendah atau tingkat kemampuan pemahaman yang sedang ataupun tingkat kemampuan pemahaman yang sudah tergolong tinggi, sehingga dia ketika peserta didik menyadari kemampuannya, peserta didik tidak akan merasa bermasalah dengan pembagian paket soal seperti ini. Selanjutnya adalah self management atau manajemen diri. Peserta didik akan mampu memanajemen diri ketika peserta didik sudah menyadari tingkat kemampuannya, sudah bisa menumbuhkan kesadaran dirinya, maka peserta didik juga akan bisa memanajemen diri bahwa oh saya tidak apa-apa untuk mengerjakan soal ini, saya baik-baik saja, karena manajemen diri yang sudah baik tadi. Kemudian peserta didik mengerjakan soal secara individu sesuai dengan paket yang diberikan. Di sini adalah self management. Karena kegiatan yang dilakukan secara individu, peserta didik akan mengerjakan soal secara individu, maka di sini ada self management. Bagaimana peserta didik mampu memanajemen dirinya, mengendalikan dirinya untuk bisa fokus mengerjakan soal, tetap tenang mengerjakan soal meskipun tidak paham. Peserta didik akan bisa bertanya dengan kepada gurunya ataupun temannya. Tapi yang paling utama ditekankan di sini adalah self management. Kegiatan selanjutnya adalah menalar. Pada kegiatan menalar ini PSE yang dilakukan adalah
keterampilan berhubungan atau menjalin hubungan atau menjalin relasi. Di sini ditunjukkan pada saat guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Jadi di sini akan dilihat apakah guru ini apakah peserta didik ini berani untuk menyampaikan kepada gurunya bahwa dia belum memahami materinya atau mengalami kesulitan. Jadi di sini akan dilihat PSE-nya peserta didik tentang bagaimana dia mampu menjalin hubungan dan komunikasi dengan gurunya. Kemudian mengkomunikasikan, di sini ada PSE yaitu social awareness, relationship skills. Di sini juga di sini pada kegiatan pada peserta didik, pada sintaks kegiatan, peserta didik dan guru memberikan umpan balik dan klarifikasi jika ada kesalahan dalam pemahaman konsep atau perhitungan. Di sini ada responsible decision making dan relationship skills. Jadi di sini ada PSE, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi ketika guru memberikan umpan balik di sini dan klarifikasi jika ada kesalahan, jadi peserta didik akan mempresentasikan akan menuangkan hasilnya. Jadi itu akan terlihat PSE-nya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apakah peserta didik dapat mempertanggungjawabkan jawaban yang diberikannya? Peserta didik tentu yakin akan kebenaran jawabannya, tapi apakah bisa dipertanggungjawabkan ketika guru menanyakan kembali, apakah ia mampu menjelaskan tentang misal dari mana ia mendapatkan jawaban tersebut. Selanjutnya, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, yang pertama akan ada kegiatan ice breaking tentunya untuk mencairkan suasana kelas. Kemudian guru menyimpulkan materi pembelajaran dan peserta didik juga akan ikut menyimpulkan materi pembelajaran. Dan kemudian langkah ketiga, peserta didik dipandu oleh guru merefleksikan pembelajaran hari ini sesuai dengan lembar self assessment. Untuk lembar self assessment ini nanti akan saya tampilkan di lampiran. Jadi di sini ada self awareness, akan saya jelaskan saja pada nanti lembar asesmennya, dan responsible decision making. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan guru menutup kegiatan pembelajaran. Baik, ini adalah kegiatan pembelajaran pertemuan kedua. Selanjutnya, dalam modul ajar ini terdapat refleksi peserta didik dan guru. Kemudian ada assessment yang akan digunakan. Di sini ada 3, assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Kemudian ada pengayaan dan remedial tentunya. Kemudian ada glosarium, istilah-istilah yang terdapat dalam modul ini, dan lampiran. Lampirannya yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui karakteristiknya dan juga tingkat kemampuan awal peserta didik agar bisa mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat pemahamannya yang sesuai dengan konsep teaching at the right level. Kemudian ada asesmen diagnostik kognitif ini, kemudian ada rubrik asesmen dan tindak lanjut asesmen, instrumen penilaian asesmen kognitif, instrumen penilaian sikap atau afektif, dan instrumen penilaian keterampilan atau psikomotorik. Kemudian instrumen penilaian profil pelajar Pancasila dan instrumen penilaian self assessment yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada bahan ajar. Bahan ajar di sini tidak saya masukkan ke dalam lampiran, tapi saya lampirkan saja barcode-nya di sini, bisa langsung di-scan dan nanti akan mengarah ke bahan ajar ini. Jadi ini adalah bahan ajar yang akan digunakan seperti pembelajaran pada umumnya, persepsi, tujuan pembelajaran, kemudian materinya. Kemudian di sini seperti yang saya sebutkan dalam kegiatan penutup tadi, terdapat ice breaking di sini. Jadi ice breaking yang saya berikan di sini adalah tebak-tebakan berupa siapakah aku. Jadi di dalam ice breaking ini saya akan melampirkan potongan dari sebuah foto. Nanti peserta didik akan menebak siapakah orang yang terdapat dalam foto tersebut. Sebenarnya foto-fotonya adalah potongan foto dari teman-teman sekelasnya mereka. Jadi maksud dari kegiatan ini adalah saya ingin mengukur PSE peserta didik tentang social awareness, kesadaran sosial, dan relationship skill atau keterampilan berhubungannya. Jadi apakah peserta didik ini bersosial dengan baik dengan teman-temannya? Apakah ia mengenali teman-temannya? Cukup mengenali karakter teman-temannya? Seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam modul ajar ini terdapat daftar pustaka tentunya. Baik, langsung saja, ini adalah lampiran yang tadi saya sebutkan. Di sini ada asesmen diagnostik non-kognitif. Di sini saya lampirkan berupa Google Form. Saya lampirkan link dan juga barcode yang bisa langsung di-scan, nanti akan langsung mengarah ke asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian ini adalah instrumen penilaian pengetahuan.
Atau kognitif. Ini adalah indikator penilaian pengetahuan atau kognitif. Ini adalah instrumen penilaian sikap atau afektif. Ini adalah lembar observasi penilaian sikap. Nanti di sini akan diisi nama peserta didik dan ini adalah skornya sesuai dengan instrumen yang tadi dibuat di atas. Kemudian ada instrumen penilaian keterampilan atau psikomotorik. Ini adalah instrumennya dan ini adalah lembar observasi penilaian keterampilan atau psikomotorik. Kemudian ada instrumen penilaian profil pelajar Pancasila di sini. Ini adalah instrumen penilaian diri atau self assessment yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi di self assessment ini akan dilihat yang pertama ada aspek penilaian tentang pemahaman konsep. Jadi di sini peserta didik akan diberikan 3 pertanyaan, nanti akan memberikan tanda checklist di sini sesuai dengan apa yang ia alami. Di sini akan terlihat kemampuan PSE peserta didik, yaitu self awareness atau kesadaran diri. Jadi akan terlihat apakah peserta didik cukup menyadari dirinya bahwa ia sudah paham cara menghitung limit fungsi aljabar, apakah ia sudah paham menjelaskan cara menghitung limit fungsi aljabar, apakah ia bisa menyelesaikan soal limit fungsi aljabar. Di sini akan terlihat bagaimana PSE peserta didik dalam social awareness. Kemudian ada keterampilan berhitung. Saya dapat menghitung. Sama, untuk keterampilan berhitung ini juga akan dilihat PSE peserta didik tentang social awareness. Kemudian ada refleksi diri. Bagian materi yang paling mudah saya pahami, kemudian bagian materi yang dapat membingungkan, bagian apakah ada termotivasi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik setelah ia merefleksikan dirinya sendiri. Jadi peserta didik akan terlihat PSE social awareness dan juga responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mengapa saya sebutkan demikian? Karena ketika peserta didik misal pada pertanyaan ini, apakah kesalahan yang Anda temui dalam menyelesaikan soal dan bagaimana Anda bisa memperbaikinya? Jadi akan dilihat bagaimana peserta didik memutuskan bahwa itu adalah kesalahan yang ia temui dan juga bagaimana peserta didik mengambil keputusan bahwa ini adalah cara atau solusi terbaik yang bisa ia temukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi akan dilihat PSE self awareness dan responsible decision making. Kemudian di sini juga ada strategi apa yang akan saya lakukan untuk memahami materi lebih baik. Nanti peserta didik akan memilih salah satu atau lebih, akan dicentang atau diberikan tanda checklist di sini. Baik, itu saja untuk presentasi saya tentang modul pembelajaran yang saya buat yang memuat komponen PSE, kelima komponen PSE yaitu self awareness, kesadaran diri, self management, manajemen diri, social awareness, kesadaran sosial, relationship skills, kemampuan berelasi atau berhubungan atau kemampuan berelasi dan berhubungan, dan yang terakhir responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.